Halo welcome di YouTube channel aku. Ini video pertama aku mau bikin tutorial nail art bagi pemula. Aku juga mau sekalian spill alat-alat apa aja yang dibutuhkan. Jangan lupa tonton terus video aku dan juga bantu di support. Oke, langsung aja. Yang pertama ini adalah pendorong kutikula. Yang ini itu wajib harus ada ya. Karena kalau manicure itu stepnya kita harus dorong kutikulanya dulu. Terus yang kedua ini ada gunting kutikula. Ini juga wajib harus ada ya, karena kan kalau udah didorong kutikulanya ya harus langsung digunting dan dibersihkan. Terus yang ketiga ini namanya buffer. Buffer ya guys, bukan baper. Beda ya. Gunanya untuk mengkasarkan permukaan kuku dan juga membentuk kuku. Terus yang ketiga ini adalah brush. Ini untuk membersihkan ya, membersihkan residu, bukan membersihkan mantan di hatimu. Yang keempat ini ada cairan alkohol. Ini bakalan butuh banget. Oke, lanjut. Setelah alat-alat manicure, aku akan mengenalkan alat-alat sebelum kita mengoleskan nail gel di kuku. Ada base coat dan top coat. Ini base coat dioleskan pertama kali di bagian kuku dan top coat dioleskan terakhir kali setelah olesin kutek gel. Bisa pakai merek apa aja yang kalian punya ya. Dan ini dia kutek gel, ini yang paling penting. Kalian bisa pakai merek apa aja dan warna apa aja yang mau kalian pasang di kuku kalian. Dan tidak lupa juga dengan alat sinar UV, karena kutek gel itu harus dikeringkan dengan UV ya guys, bukan dikeringkan di sinar UV matahari ya, beda. Lanjut, setelah pengenalan alat dan bahan untuk pemasangan nail art, aku mau langsung tutorialkan aja pemasangan kuku di klien aku. Nah, ini dia tangan klien aku ya. Ini kukunya sebelum dia papain. Pokoknya kalian fokusnya di kuku ya, jangan di tangannya ya, karena tangannya sangat lentik sekali. Oke, step pertama ini dorong kutikula. Kutikula itu adalah kulit mati yang akan kita dorong sampai ke ujung kulit. Kalian ulangin ke seluruh kukunya ya, ini aku percepat aja. Dan ini penampakan setelah kutikulanya aku dorong. Lanjut step kedua, aku gunting kutikula. Kalian bisa lihat cara aku gunting kutikulanya. Kutikula yang aku dorong tadi itu aja ya yang aku gunting. Pastikan kalian pakai gunting kutikula yang tajam dan jangan sampai terkena kulit kliennya. Inilah kalian tengok dia ini ya, kutikulanya ya yang udah aku gunting. Pokoknya kalau caranya udah betul, ini nggak akan sakit. Step ini tuh wajib ya dilakukan, karena kalau ini nggak dilakukan nanti kutek gel yang kita oles itu nggak akan tahan lama. Pokoknya kalian gunting dan bersihkanlah kulit-kulit mati yang ada di bagian kuku klien kalian itu ya. Nah inilah kalian tengok, ini dia kutikulanya ya weh. Pastikan semua kutikula yang ada di jari itu harus dibersihkan ya, jangan ada yang lupa. Step selanjutnya adalah mengikir permukaan kuku. Pastiin semua permukaan kuku itu harus kasar, karena ini kunci untuk nail gelnya itu lengket dan awet seperti hubunganmu dengannya. Oh my god! Setelah semua permukaan kukunya udah dikikir, inilah dia fungsi brush tadi untuk membersihkan residu-residunya. Oke, lanjutlah kita di step shaping kuku, yaitu kayak ngebentuk kuku kita gitu loh. Kita mau bentuk oval, bentuk runcing, bentuk lope, terserah lah ya. Pokoknya ini dia gunanya ya. Ini kuku klienku ini agak mencong-mencong, terus dia ini pendek, jadi agak susah aku ngikirnya. Kukunya yang pendek ya, bukan orangnya tok itunya. Oke, setelah aku bentuk kukunya tadi, aku mau membersihkannya pakai alkohol ini ya. Ini opsional, mau kalian pakai mau nggak terserah, tapi aku biasanya pakai. Karena menurutku kayak lebih bersih aja gitu, jadi lebih hygiene. Apa namanya hygiene? Higienis? Apa terserah lah, pokoknya itulah ya weh, ngerti lah kalian ya. Dan ini dia hasilnya setelah di manicure. Buat kalian yang udah pro, tolong dong dikoreksi ini nih yang kurang nih apa ya. Boleh di komen-komen aja. Oke, ini aku masuk ke step selanjutnya.
Karena kuku klien aku ini pendek, jadi aku mau pasangin extension atau biasa disebut kuku palsu. Dan kuku palsu yang aku punya itu ada dua tipe, yang tipe almond dan oval ya. Karena kliennya tidak suka terlalu panjang, jadi aku kasih dia yang tipe opal. Tipe opal ini kukunya seperti kuku natural gitu loh, kayak kuku asli gitu. Nggak terlampau panjang dan nggak terlampau pendek juga, jadi pas dia di kuku. Dan aku juga mau kasih tahu bahannya apa aja yang diperlukan untuk pemasangan kuku palsu ini. Yang pertama ada base coat dan juga lem kukunya ya, ini tuh penting. Dan juga lampu UV stick kayak gini, karena kan pemasangan kukunya satu-satu. Jadi ini sangat dibutuhkan. Lanjut, nah ini dia penampakan kuku palsunya. Ini tuh ada banyak ukuran, jadi kita bisa sesuaikan di jari-jari kliennya. Dan di ujung kukunya juga udah ada nomor-nomornya, jadi kita gampang nanti ya buat milih-milihnya. Terus kuku palsu ini tuh udah di buffer semua, jadi dia udah kasar. Jadi kita nggak perlu ngebuffer-buffer lagi. Karena ada juga loh kuku yang kayak kilat gitu, jadi kita harus ngebuffer lagi. Langsung aja ke pemasangan kukunya. Sebelumnya kita ukur dulu, kita cari yang pas di kukunya. Pokoknya dia jangan sampai kebesaran dan kekecilan. Kalau dia kebesaran itu nggak boleh melebihi kukunya ya, dan mengenai kulitnya ini nih, nggak boleh seperti ini. Jadi memang harus benar-benar dicari ukuran yang pas. Makanya aku milih pakai model yang ini kukunya, karena ini tuh mudah dan praktis. Nomor-nomornya ada, ukurannya juga banyak, dan dia juga udah kasar. Kalau udah pas ukurannya itu seperti ini ya, dia memang pas sekali di kukunya, nggak melebihi. Oke, karena ini udah pas, kita lanjut aja pilih semua dan ukur semua kukunya. Kalau aku biasanya di situ aku ukur, langsung ambil untuk jari satunya lagi, biar nanti aku nggak pilih-pilih kukunya lagi. Oke, setelah pengukuran kuku, ini aku masuk ke step selanjutnya, yaitu base coat. Jadi base coat ini diaplikasikan ke seluruh permukaan kuku ya. Aplikasikannya itu tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Aku juga mau kasih tahu sebelumnya, ini kan kliennya mau dipasangin kuku palsu, memang harus dilakukan pengaplikasian base coat ya. Sama juga walaupun dia tidak memakai kuku palsu juga wajib dikasih base coat. Karena memang kayak gini biasa step yang aku gunakan ya. Setelah semua base coat udah diaplikasikan ke seluruh permukaan kuku, ini dia saatnya dikeringkan di sinar UV. Jadi di situ itu ada timer waktunya ya. Kita setel aja ke 60 second. Lanjut, ini pemasangan kuku palsu ya. Jadi aku mau oleskan lemnya dulu, aku pakai lem yang cair. Jadi ada beberapa macam lem kuku, ada yang cair, ada yang kental, terserah kalian punya produk yang mana, boleh kalian pakai. Setelah pelengketan kuku palsu di kuku aslinya klien, ini langsung kita UV aja pakai UV stick, karena kita pasang kukunya itu satu-satu. Jadi UV stick ini juga barang yang penting yang harus kita punya para nailis. Oke, sebentar aja kita UV, dia bakalan langsung lengket dan pastikan tidak ada gelembung di dalam ya. Dan setelah semua kuku palsu sudah terpasang, aku mau UV lagi ke tempat UV yang besar ini supaya memperketat lagi lemnya tadi ya. Oke, pemasangan kuku palsu di klien aku sudah selesai. Ini karena ukurannya sudah sesuai, jadi nggak aku potong lagi, tapi karena ada bagian-bagian yang gak simetris, aku shaping aja supaya rapi dan enak dilihat dan cantik. Lanjut, ini dia step pengaplikasian kutek gel. Jadi karena kliennya pengen warna yang natural, aku kasih dia warna nude kayak gini ya. Aplikasikan kutek gelnya itu tipis-tipis aja dan pastikan jangan sampai melebar-lebar, dia harus pas di kukunya, jangan melewati batas ya. Nanti kamu kena pelanggaran loh. Oke, ini aku aplikasikan aja dulu semuanya ke seluruh permukaan kuku ya. Setelah diaplikasikan, jangan lupa harus tetap di cure di UV ya.
Ini penampakan aplikasi Kutek Gel 1 layer, tapi karena ini masih ketipisan, aku mau lanjut aplikasikan layer kedua ya. Dan langsung saja ini dia layer kedua Kutek Gel. Jadi kalian bisa sesuaikan aja ya, kalau misalnya warnanya masih kurang keluar, kalian bisa layer ketiga. Dan ini yang aku olesin ini rasanya udah pas warnanya, jadi nggak aku tambahin lagi, jadi cukup 2 layer aja. Nah, ini kan sudah selesai, jadi saatnya aku masuk ke step terakhir, yaitu pengaplikasian top coat. Karena klien kali ini nggak mau kukunya didesain apapun, jadi ya udah polos kayak gini, langsung aja lah aku top coat kan. Top coat ini jangan sampai lupa ya, karena ini step akhir yang paling penting saat kita pengaplikasian Kutek Gel. Pastikan semua permukaan kuku itu tertutupi oleh top coatnya ya, karena top coat ini juga termasuk melindungi nail gel kita supaya tidak butek warnanya dan tidak terkikis-kikis. Setelah itu kita cure top coatnya tadi supaya semuanya kering dan langsung ngeset. Langsung aja ke step paling terakhir, yaitu penggunaan vitamin kutikula. Kita oleskan aja di ujung kutikula jari klien kita ya, supaya jarinya tetap shining, sehat dan cantik. Tada, ini dia hasilnya. Kutek nail gel polos aku hari ini. Dan aku mau mengucapkan terima kasih buat model nail art aku hari ini. Sarangnya suamiku.